Setiap malam aku menunggu, tapi dia selalu pulang larut. Aku pikir dia berselingkuh, sampai akhirnya aku tahu kebenarannya. Dan itu menghancurkan sekaligus menyentuh hatiku. Rizal menatap jam dinding di ruang tamu. Jarum panjang hampir menyentuh angka 12 malam. Suara detaknya terasa menekan dada. Di meja makan, sepiring nasi goreng yang ia buat khusus untuk istrinya sudah dingin. Dinda belum pulang. Dulu, setiap jam 7 malam, rumah mereka selalu ramai oleh tawa kecil, obrolan ringan, dan aroma masakan Dinda yang selalu hangat. Tapi beberapa minggu terakhir, semuanya berubah. Dinda selalu bilang ada lembur mendadak, rapat malam, atau proyek besar dari kantor. Rizal berusaha percaya, tapi ada sesuatu di matanya yang tak lagi sama. Suara pintu depan akhirnya terdengar. Klik. Dinda masuk, rambutnya agak berantakan, wajahnya lelah, tapi senyum itu masih ada. Rizal, kamu baru pulang? Dinda tersenyum samar, iya, maaf ya. Lembur lagi, deadline-nya mepet banget. Rizal, aku tungguin dari jam 7, Din. Kamu nggak sempat kabarin. Dinda menurunkan tas, menatap jam, aku bener-bener lupa, Zal. Maaf ya, aku capek banget. Dinda langsung menuju kamar, mengganti baju, lalu masuk ke kamar mandi tanpa bicara lagi. Rizal hanya menatap punggungnya, merasa asing pada sosok yang dulu paling ia kenal. Selesai mandi, Dinda duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya. Ia tersenyum kecil melihat layar. Senyum yang tak sempat Rizal lihat, tapi cukup untuk membuat dadanya berdebar aneh. Rizal, tadi aku masakin nasi goreng kesukaan kamu. Tapi udah dingin sekarang. Dinda memandang sekilas, lembut, kamu baik banget, tapi aku udah kenyang. Di kantor tadi sempat makan. Rizal, oh, iya. Hening sesaat. Rizal, kamu akhir-akhir ini sibuk banget. Ya? Dinda tersenyum kaku, iya, tapi nanti juga selesai kok. Kamu jangan khawatir. Rizal mencoba tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu Dinda bukan tipe yang mudah berbohong, tapi juga bukan tipe yang jujur kalau sedang menyembunyikan beban. Malam itu, Dinda tertidur cepat. Sementara Rizal duduk di ujung ranjang, menatap wajah istrinya yang damai. Ia mengelus rambut Dinda pelan. Rizal, pelan, apa yang kamu sembunyikan, Din? Aku cuma pengen tahu, bukan buat marah, tapi biar aku bisa bantu. Namun yang menjawab hanyalah suara detak jam dinding dan hembusan angin dari jendela. Rizal memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Tapi bayangan wajah Dinda yang pulang larut, senyum samar di layar ponselnya, dan aroma parfum asing di bajunya, terus menari di kepalanya. Cinta mereka masih ada. Tapi kepercayaan mulai goyah. Dan malam itu, tanpa Rizal sadari, adalah awal dari sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Malam itu, Rizal tak bisa tidur. Bayangan senyum samar Dinda di depan ponselnya terus mengganggu pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali mengingat aroma parfum asing di jaket Dinda, hatinya terasa ditusuk. Keesokan paginya, Dinda tampak tergesa-gesa bersiap ke kantor. Rambutnya dikuncir rapi, bibirnya diberi lipstik tipis, lebih rapi dari biasanya. Rizal, kamu ada rapat penting, ya? Tumben dandan pagi-pagi. Dinda tersenyum kecil, iya. Ada meeting sama klien baru. Doanya, semoga lancar. Rizal, iya. Tapi kamu pulang sore, kan? Dinda menarik napas, nggak tahu, Zal. Kalau rapatnya molor, mungkin agak malam. Rizal mengangguk, tapi matanya mengikuti Dinda sampai pintu tertutup. Ada perasaan aneh yang belum bisa ia definisikan, antara khawatir dan curiga. Hari berganti hari. Dan benar saja, Dinda makin sering pulang malam. Kadang lewat jam 11, kadang malah lewat tengah malam. Setiap kali Rizal bertanya,
Jawabannya sama, lembur. Tapi entah kenapa, nada suaranya terdengar seperti sedang menutup sesuatu. Suatu malam, Rizal mencoba memberanikan diri. Ia menelepon Dinda jam 9. Teleponnya tak diangkat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Hingga akhirnya Dinda membalas lewat pesan singkat. Dinda, chat, lagi rapat, nanti aku kabarin ya. Rizal menatap pesan itu lama. Rapat jam 9 malam, gumamnya pelan. Ia berdiri, berjalan ke lemari, lalu mengambil jaket Dinda yang tergantung. Saat membukanya, aroma parfum pria menyengat dari dalam saku. Di dalamnya, ada selembar struk parkir dari kafe di luar kota, tanggalnya kemarin malam. Rizal berbisik, kafe? Bukannya kamu bilang lembur di kantor, Din? Jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar. Ia merasa campuran antara takut dan marah, tapi juga tak mau percaya begitu saja. Malam itu, Dinda pulang seperti biasa, lewat tengah malam. Senyumnya tetap sama, tapi ada gurat lelah di matanya. Rizal mencoba menatap, mencari jawaban dari wajah itu. Rizal, kamu lembur di kantor. Dinda terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Iya, kenapa? Rizal, enggak, cuma nanya aja. Dinda berjalan menuju kamar, tak sadar bahwa Rizal kini mulai diam-diam menyimpan kecurigaan besar di hatinya. Kadang, cinta diuji bukan dengan jarak, tapi dengan rasa percaya yang mulai retak sedikit demi sedikit. Sejak menemukan struk kafe itu, hati Rizal tak lagi tenang. Setiap kali Dinda berkata, aku lembur dulu, ya. Kalimat itu terdengar seperti duri di telinganya. Malam itu, Rizal duduk di mobilnya, mesin menyala pelan. Ia memutuskan untuk mengikuti Dinda diam-diam. Jam menunjukkan pukul 7:15. Dari kejauhan, ia melihat Dinda keluar dari kantor dengan langkah cepat. Tapi bukan menuju halte seperti biasa. Dinda justru berjalan ke arah parkiran, lalu masuk ke mobil pria yang sudah menunggunya di depan. Rizal berbisik, siapa dia? Mobil itu melaju ke arah luar kota. Rizal mengikuti dengan jarak aman, jantungnya berdetak tak karuan. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam, hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Tempat itu sepi, hanya ada lampu-lampu kuning temaram yang berkelip lemah. Dari balik kaca mobil, Rizal menatap mereka. Dinda turun, disambut oleh seorang pria paruh baya berpenampilan sederhana. Wajah pria itu terlihat hangat, tapi saat pria itu menggenggam tangan Dinda, dada Rizal terasa seperti diremas. Rizal, pelan, dengan suara bergetar, ternyata benar, kamu bukan di kantor. Ia mengambil ponsel, memotret dari jauh. Tangannya gemetar. Antara marah, sakit, dan tidak percaya. Beberapa menit kemudian, Dinda duduk bersama pria itu, berbicara lama. Wajahnya terlihat sedih, bahkan sempat menunduk seperti menahan tangis. Tapi Rizal tak melihat itu. Yang ia lihat hanya kedekatan yang membuat hatinya remuk. Narasi. Kadang mata melihat apa yang ingin diyakini, bukan yang sebenarnya terjadi. Setelah hampir 1 jam, Dinda pamit. Pria itu menepuk pundaknya pelan sebelum Dinda pergi. Rizal segera menunduk agar tak terlihat, lalu menyalakan mobilnya kembali dan mengikuti dari jauh hingga Dinda benar-benar pulang ke rumah. Di rumah, Dinda masuk dengan langkah tenang. Senyumnya tetap sama seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Rizal menatap dari ruang tamu, matanya merah. Rizal, kamu capek? Dinda tersenyum kecil, banget. Hari ini lemburnya gila-gilaan. Rizal, oh, iya, lembur ya. Ia menahan nada suaranya agar tak pecah. Saat Dinda masuk ke kamar, Rizal menatap foto pernikahan mereka di dinding. Rizal, monolog, aku percaya kamu, Din, tapi kenapa aku merasa kamu menjauh? Siapa pria itu? Kenapa kamu harus berbohong? Lampu kamar padam. Dinda tertidur cepat.
Sementara Rizal duduk dalam gelap, hanya ditemani suara detak jam dan hatinya yang berdebar tak karuan. Malam itu, untuk pertama kalinya, cinta berubah jadi keraguan. Dan keraguan itu akan membawa Rizal pada kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Rizal masih duduk dalam gelap. Cahaya lampu kamar yang padam menyisakan siluet Dinda yang tertidur tenang. Hatinya penuh gejolak. Gambar Dinda bersama pria paruh baya di kafe terus berputar di kepalanya, seperti film yang tak mau berhenti. Pagi harinya, suasana rumah terasa dingin. Tak ada lagi canda ringan di meja makan seperti dulu. Dinda sibuk dengan ponselnya, sementara Rizal hanya menatap tanpa kata. "Rizal, kamu lembur lagi nanti malam?" Dinda, tanpa menatap, kemungkinan iya. Proyeknya belum kelar. Rizal, proyek di kantor. Dinda, tersenyum tipis, "Iya, di kantor. Memangnya di mana lagi?" Nada Dinda terdengar defensif, membuat Rizal terdiam. Ia menatap wajah istrinya lama, mencoba mencari kebenaran di balik kata-kata itu. Tapi Dinda cepat-cepat beranjak, mengambil tas, lalu berpamitan. "Dinda, aku pergi dulu, ya. Jaga diri, Zal." "Rizal, pelan, kamu juga, Din." Pintu menutup perlahan. Keheningan kembali menguasai rumah. Rizal menatap cangkir kopi yang kini dingin. "Kita masih serumah, tapi rasanya seperti orang asing," gumamnya lirih. Malamnya, Rizal sengaja pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin menunggu Dinda. Pukul 7, 8, 9, tapi Dinda belum datang juga. Jam menunjukkan pukul 11 lewat. Suara kunci pintu terdengar. Dinda masuk, wajahnya tampak lelah, tapi riasannya masih rapi. "Rizal, lembur lagi?" Dinda meletakkan tas, menghela napas, "Iya." "Kamu belum tidur?" "Rizal, nunggu kamu. Aku cuma pengen kita makan bareng, kayak dulu." Dinda tersenyum kaku, "Aku udah makan tadi. Besok aja ya, Zal. Aku capek banget." Dinda melangkah menuju kamar, tapi Rizal menahan pergelangan tangannya. "Rizal," pelan tapi tegas, "Din, kalau kamu ada yang kamu sembunyikan, tolong, jangan terus begini. Aku bisa ngerti, asal kamu jujur." Dinda terkejut, menatap Rizal, "Maksud kamu apa, Zal?" Rizal menatap dalam, "Aku cuma pengen tahu, siapa pria yang kamu temui malam itu?" Dinda terdiam. Wajahnya memucat. Suara jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Pertanyaan itu akhirnya keluar. Dan malam itu, keheningan berubah menjadi jurang yang memisahkan dua hati yang dulu saling mencintai. Udara malam itu begitu berat. Setelah pertanyaan Rizal meluncur, Dinda hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke lantai, bibirnya gemetar, tapi tak satu kata pun keluar. "Rizal," pelan tapi tegas, "aku lihat kamu di kafe, Din. Sama pria itu. Jangan bilang itu cuma klien." Dinda terkejut, menatap Rizal, kamu ngikutin aku?" "Rizal, aku cuma pengen tahu kebenarannya. Aku capek merasa dibohongi." Dinda menarik napas panjang, "Zal, ini nggak seperti yang kamu pikir." Rizal memotong, "Lalu seperti apa? Kamu pulang malam, sering bohong soal lembur, dan sekarang ada pria lain. Aku harus percaya yang mana, Din?" Air mata menetes dari mata Dinda. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. "Dinda," lirih, "aku nggak bisa jelasin sekarang." Rizal menahan emosi, "Kenapa nggak bisa? Aku suamimu, Din. Aku berhak tahu." Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dinda berlari ke kamar dan menutup pintu, meninggalkan Rizal sendirian di ruang tamu yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Keesokan harinya, Dinda berangkat kerja tanpa banyak bicara. Tapi Rizal tahu, ia tak akan tenang sebelum tahu kebenaran. Sore itu,
Ia kembali mengikuti Dinda secara diam-diam. Jalan yang mereka lewati kali ini berbeda. Bukan menuju kantor atau kafe, melainkan ke arah sebuah gang kecil di pinggiran kota. Mobil Dinda berhenti di depan rumah sederhana dengan dinding kusam. Dari jendela, Rizal melihat Dinda membawa tas plastik berisi buah dan obat. Ia mengetuk pintu, lalu masuk. Rizal mendekat perlahan, menatap dari celah jendela. Di dalam, seorang wanita tua terbaring lemah di ranjang. Dinda duduk di sampingnya, mengelap keringat di dahi wanita itu dengan lembut. Dinda, dengan suara bergetar, "Ma, aku datang lagi. Maaf ya, aku telat." Wanita tua, lemah, "Kamu capek, nak? Nggak usah tiap malam datang begini." Dinda tersenyum, menahan tangis, "Aku janji bakal jagain mama. Aku nggak mau terlambat lagi." Rizal terpaku. Bibirnya bergetar, matanya memanas. "Mama," gumamnya tak percaya. Ia mundur perlahan, berdiri di tepi jalan dengan hati campur aduk, marah, malu, sekaligus hancur. Semua dugaannya salah. Namun sebelum ia sempat menenangkan diri, sesuatu di dalam rumah membuatnya kembali menatap foto lama di dinding, memperlihatkan Dinda kecil bersama wanita tua itu. Malam itu, Rizal akhirnya tahu setengah kebenaran. Tapi ia belum tahu, rahasia di balik air mata istrinya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Rizal berdiri kaku di depan rumah tua itu. Kata, "Mama," yang keluar dari mulut Dinda terus terngiang di kepalanya. Ia menatap jendela yang remang, melihat Dinda memeluk wanita tua yang tampak lemah di ranjang. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Rizal," lirih, "jadi, ini alasan kamu, Din?" Malam itu Rizal tak sanggup pulang. Ia menunggu di mobil, memandangi cahaya lampu rumah kecil itu yang akhirnya padam menjelang dini hari. Saat Dinda keluar, wajahnya terlihat lelah, tapi matanya basah. Rizal menunduk, bersembunyi di balik kemudi agar tak terlihat. Keesokan harinya, saat Dinda kembali ke rumah, Rizal sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya datar, tapi sorot matanya dalam. "Rizal, kita perlu bicara." Dinda terkejut, "Zal, kamu belum tidur?" "Rizal, aku udah tahu semuanya. Tentang wanita tua itu. Tentang ibumu." Dinda terdiam. Matanya langsung memerah. Ia menjatuhkan tasnya ke lantai dan menutup mulutnya dengan tangan. Dinda gugup, "Kamu ngikutin aku lagi?" Rizal, "Iya. Aku capek hidup dalam prasangka. Dan ternyata, semua yang kamu sembunyikan, bukan tentang orang lain, tapi tentang masa lalu kamu." Dinda menunduk, menitikkan air mata, "Aku cuma takut kamu nggak bisa terima, Zal." Rizal, "Terima? Apa yang nggak bisa aku terima, Din? Itu ibumu, bukan aib." Dinda duduk, tangisnya pecah. "Dinda, kamu nggak ngerti, Zal. Aku dibesarkan tanpa dia. Dulu mama ninggalin aku waktu kecil, dan aku benci banget. Aku pikir dia udah mati. Tapi waktu aku tahu dia masih hidup, sakit, sendirian, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma pengen menebus waktu yang hilang, tanpa harus bikin kamu ikut ngerasa beban." Rizal menatap Dinda lama. Rasa marah di dadanya perlahan luluh oleh empati. Namun, di balik itu semua, ada luka baru yang tumbuh. Luka karena tidak dipercaya. "Rizal, lirih, aku suamimu, Din. Aku selalu pengen jadi tempat kamu bersandar. Tapi kamu malah pilih menanggung semuanya sendirian." Dinda menangis, "Aku salah, Zal. Aku takut kamu berpikir mama nggak pantas dimaafkan." Rizal berdiri, menatapnya dengan mata berkaca. "Rizal, aku nggak tahu harus marah atau bangga. Tapi aku butuh waktu, Din, aku butuh waktu buat mencerna semua ini." Ia melangkah pergi. Suara pintu tertutup pelan. Dinda terisak, jatuh berlutut di lantai.
menatap pintu yang kini menjadi jarak di antara mereka. Kadang, kebenaran datang terlambat, bukan karena disembunyikan, tapi karena seseorang terlalu takut kehilangan cinta setelah mengungkapnya. Pagi itu, rumah terasa kosong. Heningnya begitu menusuk, seolah setiap sudutnya ikut berduka. Dinda terbangun sendirian. Di atas meja, hanya ada secangkir kopi yang sudah dingin dan selembar kertas kecil bertuliskan tangan Rizal. Aku butuh waktu. Tolong jangan cari aku dulu. Tangan Dinda gemetar membaca tulisan itu. Air matanya jatuh di atas kertas, membuat tinta sedikit luntur. Dinda berbisik, "Zal, jangan pergi kayak gini. Aku cuma butuh kamu ngerti." Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar sunyi. Dinda mencoba menelepon Rizal berkali-kali, tapi tak pernah dijawab. Pesan-pesan yang ia kirim hanya centang satu. Setiap malam, Dinda menangis di ranjang yang kini terasa terlalu luas, menatap foto pernikahan mereka yang dulu jadi simbol kebahagiaan. Di sisi lain kota, Rizal menumpang di rumah temannya, Arman. Ia berusaha sibuk dengan pekerjaan, tapi pikirannya terus melayang ke Dinda. Malam-malamnya kini diisi dengan menatap layar ponsel, melihat foto-foto lama mereka. Senyum Dinda, tawa mereka di pantai, momen kecil yang dulu terasa biasa kini menjadi luka yang sulit disembuhkan. "Arman, Zal, lo yakin gak mau balik dulu? Mungkin cuma salah paham." Rizal, "Gue nggak tahu, men. Gue cuma ngerasa bodoh. Gue marah, tapi juga kangen." Arman, "Kalau lo masih kangen, berarti lo belum selesai." Rizal, menatap kosong, "Gue takut, men, takut kalau balik, gue nggak bisa ngelihat dia kayak dulu lagi." Sementara itu, Dinda mulai menulis surat panjang di ponselnya, pesan yang tak pernah terkirim. "Zal, aku nggak pernah bermaksud nutupin semuanya. Aku cuma takut kamu nggak bisa terima ibuku yang dulu ninggalin aku. Aku pengen kamu tahu. Setiap malam aku pulang larut bukan karena orang lain, tapi karena aku belajar maafin masa laluku sendiri." Pesan itu disimpan di draft. Dinda menatap layar lama, lalu menekan tombol kirim. Pesan terkirim, tapi tetap tak terbaca. Malam makin larut. Rizal terbangun karena bunyi notifikasi di ponselnya. Ia membuka pesan Dinda, membaca setiap kata perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Rizal, lirih, kamu berjuang sendirian, sementara aku malah sibuk curiga." Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Untuk pertama kalinya, ia menangis dalam diam. Ketika cinta diuji oleh jarak dan salah paham, yang tersisa hanyalah penyesalan. Tapi terkadang, penyesalan adalah jalan pulang yang paling jujur. Hujan turun pelan malam itu, membasahi jalanan kota. Rizal menahan diri, berdiri di depan rumah Dinda. Ia memandang lampu jendela yang hangat, dan mendengar suara lembut Dinda dari dalam rumah. Jantungnya berdetak kencang, campuran antara rindu, takut, dan penyesalan. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Aroma rumah yang familiar menyambutnya. Di ruang tengah, ia melihat Dinda duduk di kursi, memegang tangan wanita tua yang kini tampak sangat lemah. Mata Dinda basah, bibirnya bergetar. "Dinda, Mama, jangan sedih. Aku di sini. Aku nggak akan ninggalin Mama lagi." Rizal menatap dari pintu, hatinya sesak. Semua prasangka yang selama ini ia simpan hancur seketika. Dinda bukan berselingkuh, bukan menutupi cinta lain. Semua yang ia lakukan adalah demi sang ibu yang kini benar-benar membutuhkan perhatian. Dinda menoleh dan terkejut melihat Rizal. "Dinda, Zal, kau datang?" Rizal, pelan, aku salah, Din. Aku pikir kau menjauh, tapi ternyata aku yang gak mengerti." Dinda menangis, menunduk, lalu berdiri perlahan. Rizal melangkah mendekat dan memeluknya dari belakang. Dinda menjerit lembut, lalu menangis di pelukan suaminya. "Dinda, menangis? Aku takut kamu nggak akan mengerti."
Aku takut kamu menilai aku buruk karena semua rahasiaku. Rizal, menahan air mata, aku cuma bodoh. Aku curiga, padahal kamu cuma berjuang sendirian. Maafkan aku, Din. Mereka berpelukan lama. Hujan di luar seolah berhenti, meninggalkan keheningan yang damai. Rizal menatap wanita tua itu yang kini tersenyum lemah. Rizal, aku akan bantu kalian berdua, Din. Kita hadapi ini bersama. Dinda, terima kasih. Zal, aku nggak tahu harus bilang apa. Rizal, cukup kau di sini. Aku yang akan mendukungmu. Malam itu, Rizal dan Dinda duduk di samping ranjang Ibu Dinda. Ia membantu menyiapkan obat, menyuapi Ibu Dinda yang lemah, dan menenangkan Dinda saat tangisnya pecah. Semua ketegangan dan salah paham yang menumpuk beberapa minggu terakhir perlahan mencair. Kadang, cinta diuji bukan dengan kecurigaan, tapi dengan pengertian. Dan malam itu, Rizal belajar bahwa kepercayaan bukan hanya tentang percaya tanpa bukti, tapi juga tentang memberi kesempatan untuk memahami hati yang tersakiti. Dinda menatap Rizal dengan mata yang basah, tapi kini penuh kelegaan. Dinda, Zal, aku janji, nggak akan menyembunyikan apapun lagi. Rizal, dan aku janji, akan selalu ada untukmu. Selalu. Lampu rumah yang hangat kini terasa lebih hidup. Hujan di luar mereda, dan hati mereka yang sempat retak mulai pulih perlahan. Malam itu, bukan hanya Dinda yang menemukan kelegaan, tapi juga Rizal yang menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang pengertian dan kesabaran. Malam itu rumah terasa hening. Lampu temaram menyinari wajah Dinda yang pucat karena kelelahan. Di sampingnya, Ibu Dinda terbaring lemah. Napasnya tersengal di antara suara mesin oksigen. Rizal duduk di kursi dekat ranjang, menggenggam tangan Dinda erat, memberikan kekuatan tanpa kata. Dinda, berbisik, hampir menangis, Mama, tolong jangan tinggalkan aku. Ibu Dinda, lemah, tersenyum tipis, Nak, jangan sedih, aku bangga sama kamu. Rizal menunduk, menahan air mata. Ia menatap Dinda, melihat wanita yang selama ini ia curigai, kini berjuang tanpa henti demi keluarganya. Semua ketegangan, semua kecurigaan yang menghantui hati mereka beberapa minggu terakhir, kini terasa sia-sia dibanding momen ini. Jam demi jam berlalu. Rizal menenangkan Dinda setiap kali ia menahan tangis, menyuapi Ibu Dinda dengan lembut, dan memastikan obat-obatan diatur tepat waktu. Rasa lelah hilang tergantikan oleh kehangatan dan kedekatan yang tumbuh kembali. Hingga akhirnya, Ibu Dinda menarik napas terakhir dengan damai. Dinda memeluk tubuh ibunya sambil menangis. Rizal memeluknya dari belakang, merasakan kesedihan sekaligus kelegaan. Dinda, menangis terisak, maafkan aku nggak bisa ada buat Mama lebih lama. Rizal, menyeka air mata Dinda. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Din. Kita lakukan ini bersama. Mama tenang sekarang, kita harus kuat. Dinda menatap Rizal, matanya merah tapi kini penuh rasa lega dan cinta yang lebih dalam. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu menanggung semuanya sendiri. Terlalu takut Rizal tidak akan mengerti. Rizal pun menyadari bahwa cinta bukan hanya soal percaya atau curiga, tapi tentang saling mendukung dalam kesulitan. Rizal, lirih, Din, maafkan aku juga. Aku curiga, aku nggak sabar. Tapi aku belajar, aku akan selalu ada buat kamu, apapun yang terjadi. Dinda, aku janji, Zal. Aku nggak akan menyembunyikan apapun lagi. Kita hadapi semuanya bareng-bareng. Mereka duduk berdua di samping ranjang, menatap malam yang hening di luar jendela. Hujan pun mulai reda, meninggalkan udara segar yang membawa harapan baru. Rasa sakit kini berubah menjadi keikhlasan, dan cinta mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kadang, kehilangan mengajarkan kita arti sebenarnya dari cinta dan kepercayaan. Rizal dan Dinda belajar bahwa kejujuran bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan bersama.
Dan malam itu, mereka menemukan kembali satu sama lain, lebih utuh, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dunia. Mereka berpegangan tangan, membiarkan air mata mengalir sebagai simbol penyesalan, pengampunan, dan awal dari babak baru dalam hidup mereka. Malam itu bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang cinta yang diuji, lalu kembali menemukan jalannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir yang penuh air mata itu. Rumah kecil mereka kini terasa hangat kembali. Tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung. Hanya ada ketenangan dan cinta yang tumbuh lebih dalam. Rizal dan Dinda duduk di teras, memandang halaman yang basah oleh hujan pagi. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan, seolah membersihkan sisa-sisa luka yang mereka alami. Dinda tersenyum lembut, "Zal, kadang aku masih nggak nyangka, kamu tetap datang. Aku takut kamu pergi selamanya." Rizal menggenggam tangannya, "Aku nggak akan pernah pergi, Din. Aku baru sadar, cinta bukan soal percaya atau curiga. Tapi tentang memahami dan tetap bersama, walau dunia berat." Dinda menunduk, meletakkan kepalanya di bahu Rizal. Mereka duduk diam, membiarkan momen itu mengalir, menyadari bahwa mereka telah melewati badai bersama. Beberapa minggu kemudian, mereka pergi berziarah ke makam Ibu Dinda. Rizal menunduk, menaburkan bunga di atas tanah yang basah. Dinda berdiri di sampingnya, memegang tangan suaminya erat. "Rizal," pelan, lirih, "sekarang aku tahu, cinta diuji bukan lewat jarak atau rahasia, tapi lewat pengertian dan keberanian untuk tetap percaya." "Dinda, dan aku belajar, Zal, nggak ada rahasia yang lebih berharga daripada kejujuran pada orang yang kita cintai." Mereka berdiri sejenak, menatap langit yang mulai cerah. Matahari perlahan muncul dari balik awan, menyinari mereka dengan cahaya hangat. Semua kenangan pahit, semua air mata, kini berubah menjadi kekuatan. Cinta mereka telah diuji, bukan dengan pengkhianatan, tapi dengan ketakutan dan salah paham. Dan melalui pengertian, kesabaran, dan keberanian untuk tetap bersama, cinta itu tidak hanya bertahan, tapi tumbuh lebih kuat. Rizal menatap Dinda, tersenyum. "Rizal, sekarang aku tahu, Din. Kita bisa menghadapi apapun. Bersama." Dinda tersenyum, matanya basah, "Bersama, Zal, selamanya." Mereka berjalan pulang bergandengan tangan. Jalan yang dulu terasa berat kini terasa ringan. Lampu-lampu kota berkelip hangat, mengiringi langkah mereka. Malam itu bukan lagi malam air mata dan ketakutan, tapi malam harapan, pengampunan, dan cinta yang benar-benar kembali utuh. Cinta sejati diuji bukan oleh pengkhianatan, tapi oleh kesabaran dan pengertian. Dan Rizal serta Dinda membuktikan bahwa ketika hati saling terbuka, ketika kejujuran dijunjung tinggi, cinta akan selalu menemukan jalannya kembali. Dari kisah Rizal dan Dinda, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal percaya atau curiga, tapi tentang pengertian, kesabaran, dan keberanian untuk tetap bersama meski menghadapi kesalahpahaman dan rahasia masa lalu. Kadang, orang yang kita cintai menyimpan beban sendiri, dan tugas kita adalah mendukung, bukan menuduh. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami salah paham dalam hubungan yang membuat hati terluka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya. Jangan lupa tekan like jika cerita ini menyentuh hati, dan subscribe untuk kisah-kisah dramatis dan penuh emosi lainnya. Ingat, setiap kisah cinta punya ujian dan cara tersendiri untuk menguatkan hati. Semoga kisah Rizal dan Dinda bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya.